Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Orjan Arianta Salamu, kelas 3 TKJC. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari variabel, definisi dan contohnya. Baik, variabel. Fungsi dari variabel untuk menyimpan dan mengelola data sehingga memudahkan manipulasi informasi dalam program. Variabel memungkinkan kita untuk atau menyimpan nilai yang bisa diubah, mengorganisir data dan meningkatkan keterbacaan kode. Mereka juga membantu dalam menghitung dan logika program, memungkinkan pengguna nilai yang berbeda di berbagai tempat tanpa mengulangi kode. Baik, sini adalah contoh program dari variabel. Fungsi dari import OS adalah di sini import OS digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Dalam hal ini modul ini digunakan untuk menunggu input dari pengguna di akhir program. Di sini kita adalah variabelnya. Sini X sama dengan 10, Y sama dengan 2,34, dan Z sama dengan X kali Y. Baik, untuk menampilkan variabel ke layar, dan kita melakukan print X, print Y, print Z, print kalimat, koma bahasa. Fungsi dari perintah print adalah untuk menampilkan nilai dari variabel X. Dan fungsi dari OS system dalam kurung pause adalah agar program itu berhenti dan menunggu input dari pengguna sebelum menutup jendela konsol. Baik, secara keseluruhan program ini sederhana dan digunakan untuk mendemonstrasikan cara mendeklarasikan variabel, melakukan operasi aritmatika, dan menampilkan hasilnya di konsol. Yang berikut adalah tipe data atribut yang mendeskripsikan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel serta operasi yang dapat dilakukan pada nilai tersebut. Tipe data membantu mengatur cara data diproses dalam program seperti di bagian bulat, desimal, teks, atau nilai logika. Baik, di sini adalah tipe data string. Adalah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan teks dalam Python. String bisa didefinisikan menggunakan tanda petik tunggal atau tanda petik ganda atau tanda petik 3, baik 3 petik atau tanda 3 ganda. Membuat string. Sini string pertama yaitu S1, string kedua itu S2, yang string ketiga itu yang S3. S1 mendefinisikan string 1 dengan menggunakan tanda petik tunggal. Hasilnya adalah nanti string pertama. Dan S2 string kedua yang mendefinisikan string dengan menggunakan tanda petik ganda. Nilainya adalah string kedua. Tanda petik tunggal dan ganda memiliki fungsi yang sama dalam Python. Tanda petik tunggal dan ganda memiliki fungsi yang sama di Python. S3 ini adalah contoh string yang menggunakan tanda petik ganda, tanda petik 3 tanda petik yang berfungsi itu untuk memungkinkan penulis string multibaris di mana teks bisa ditulis di beberapa baris tanpa perlu menggunakan karakter khusus seperti tanda
garis miring atau yang lain-lainnya. Nah, di sini akan menampilkan string print S1, dia akan mencetak nilai dari variabel S1 ke layar, dan print S2 dia juga akan mencetak nilai dari variabel S2 yaitu string. Print S3 itu dia akan menampilkan nilai dari variabel S3 merupakan multibaris. Nah, kalau fungsi dari if name sama dengan underscore main sama dengan underscore yaitu di fungsi adalah struktur khusus di Python ketika file ini dijalankan secara langsung, bukan diimport sebagai modul. Bagian di bawah kondisi ini akan dieksekusi, namun fungsinya adalah ketika file ini dijalankan secara langsung adalah ini untuk struktur khusus di Python. Ketika file dijalankan secara langsung, bukan diimport sebagai modul. Bagian ini bahwa kondisi akan fungsi main yang sebenarnya didefinisikan atau dipanggil setelah baris ini. Kode selanjutnya definisikan fungsi main dipanggil dari if name agar dapat berjalan dengan benar. Baik, yang berikut adalah integer. Definisi tentang integer adalah tipe data dalam pemrograman yang digunakan untuk mempresentasikan teks. Untuk melakukan mendeklarasikan variabel integer, angka sama dengan 10 dan angka 2 sama dengan 5. Melakukan operasi matematika, jumlah angka 1 ditambah angka 2 selisih sama dengan angka 1 dikurang angka 2 produk angka 1 dikali angka 2 pembagian sama dengan angka 1 garis miring atau bagi angka 2 untuk mencetak hasil. Nah, di sini fungsi dari print adalah untuk menampilkan hasil, untuk menampilkan nilai dari variabel jumlah dan selisih, produk, dan pembagian. Menggunakan fungsi within kuadrat sama dengan angka 1 dikali 2 kuadrat dari angka 1 print kuadrat dari angka 1 kuadrat 2. Mencetak fungsi dari built-in adalah kuadrat angka 1 dikali 2 dibagi operator kali dipangkatkan dengan 2 menghasilkan 100, karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kesimpulannya adalah script ini yang menunjukkan cara mendeklarasikan dan menggunakan tipe data integer, melakukan operasi matematika dasar dalam kurung penjumlahan, pengurahan, perkalian, dan pembagian, serta menghitung kuadrat dari angka menggunakan operator eksponen. Hasil dari operasi tersebut kemudian ditampilkan ke layar dengan menggunakan fungsi print buka kurung tutup kurung. Berikut adalah operator aritmatika. Operator aritmatika adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi matematika pada nilai atau variabel. Operasi aritmatika dalam Python dengan dua variabel A dan B yang masing-masing bernilai 15 dan 4. Berikut adalah penjelasan. Jika variabel A sama dengan 15, B sama dengan 4, jumlah dari A ditambah B
akan mendapatkan nilai 19. Selisih A dikurang B, terus sisa bagi dipangkat dengan B. Pengurangan antara A dan B menghasilkan 11. Produk yang berikut adalah produk A dikali B. Perkalian antara A dan B adalah menghasilkan 60. Pembagian dari A bagi B sisa menjadi 3,75. Sisa bagi operasi modulus yang memberikan sisa dari pembagian A dengan B hasilnya adalah 3, karena 15 dibagi 4 sisanya 3. Pangkat A dikali dengan B, operasi eksponen yaitu A dipangkatkan dengan B hasilnya 15 pangkat 4 menjadi 5.605. Akan mencetak hasil print yang kurung tanda petik jumlah titik 2 tanda petik koma jumlah itu akan menghasilkan 19. Kalau selisih 11, kalau produk akan menampilkan 60, pembagian akan menampilkan 3,75, sisa bagi akan menampilkan 3, dan pangkat menampilkan 5.605. Kesimpulan adalah skrip ini mengeksekusi beberapa operasi matematika dasar, pengkurung, penimbangan, pembagian, perkalian, dan serta operasi yang spesifik modulus dan eksponen, lalu mencetak hasilnya ke layar. Berikut adalah operator relasional. Definisi tentang operator relasional adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasil dari operasi ini adalah nilai boolean dan true atau false. Operator relasional sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kondisi logika dalam pemrograman. Berikut adalah beberapa operator relasional. Yang pertama itu sama dengan itu sama dengan terus tanda petik sama dengan itu artinya tidak sama dengan, terus kurang dari, lebih dari, situ kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Selain itu, skrip ini juga menggunakan operator logika bitwise seperti AND. Operator ini akan mengembalikan true jika kedua kondisi bernilai true. Terus operator OR ini akan mengembalikan true jika salah satu kondisi bernilai true. Operator relasional print sama dengan buka kurung tanda petik 10 sama dengan 8 dibagi tanda petik koma dalam kurung 10 sama dengan 8 tutup kurung mencetak apakah 10 sama dengan 8 hasilnya false, dan print sama dengan 10 tanda seru sama dengan hasil mencetak apakah 10 tidak sama dengan 8 hasilnya true, dan print 10 kurang dari 8 bagi 10 kurang dari 8 akan mencetak 10 apakah 10 kurang dari 8 hasilnya false. Print 10 lebih besar dari 8 akan mencetak apakah 10 lebih dari 8 hasilnya true, dan print lebih kurang sama dengan 8 akan mencetak kurang dari atau sama dengan 8 hasilnya false. Terus yang 10 lebih sama dengan
lebih besar sama dengan 8 akan mencetak lebih hasilnya true. Operator bitwise mencetak dua kondisi secara bersamaan menggunakan operator bitwise, and dan kondisi yang dicetak adalah false atau true karena salah satu kondisinya adalah false hasilnya, karena hasilnya false. Hanya true jika kedua kondisi true. Print mencetak dua kondisi secara bersamaan menggunakan operator bitwise or kondisi yang dicetak karena false atau true karena salah satu kondisi adalah true hasilnya true, karena or menghasilkan true jika salah satu kondisi true. Terus fungsi dari if name sama dengan if underscore name underscore sama dengan tanda petik underscore main underscore tanda petik bagi if adalah untuk memastikan struktur ini bahwa fungsi dijalankan jika script dijalankan secara langsung, bukan diimpor sebagai modul, namun script ini tidak lengkap main tidak dipanggil di dalam blok ini. Untuk menjalankan fungsi, script harus dipilih. Kesimpulan dari script ini adalah untuk mendemonstrasikan cara menggunakan operator relasional untuk membandingkan nilai serta menggunakan operator logika bitwise dan or untuk mengevaluasi beberapa kondisi sekaligus hasil dari operasi ini ditampilkan ke layar dengan print. Yang berikut adalah fungsi if. Definisi tentang if adalah pernyataan kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi yang diberikan bernilai true, maka blok kode yang berada di dalam if akan dieksekusi. Jika kondisinya false, blok kode tersebut dilewati. Fungsi dari def main yaitu akan meminta input dari pengguna dan memutuskan apakah akan menampilkan pesan tertentu berdasarkan input tersebut. Input dari pengguna itu kita hujan sama dengan input apakah hujan y t ya atau tidak. Fungsi dari input digunakan untuk mengambil input dari menggunakan pernyataan yang ditampilkan kepada pengguna adalah apakah hujan ya dan atau tidak, dan menggunakan huruf y atau ya dan t atau tidak. Nilai yang dimaksud oleh pengguna disimpan dalam variabel hujan. Pernyataan if hujan sama dengan y, pernyataan if mencetak yang mengecek apakah nilai variabel hujan sama dengan ya atau y. Jika pengguna menjawab y atau ya, maka kondisi ini akan bernilai true dan kode di dalam blok if akan dijalankan. Terus pesan atau print yang membawa payung itu akan ditampilkan jika kondisi dipenuhi. Mencetak pesan umum terlepas dari apakah kondisi if benar atau salah, baris ini akan selalu dieksekusi. Pesan pergi ke kampus akan dicetak di layar setiap kali program dijalankan karena perintah ini berada di luar blok. Berikut adalah fungsi if else. Pernyataan ini adalah struktur kontrol. Definisi tentang if else adalah struktur kontrol kondisional dalam pemrograman yang memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi dalam if bernilai true, blok kode di dalam if akan dieksekusi. Jika kondisi bernilai false, blok kode dalam else akan dijalankan sebagai gantinya. Fungsi dari input pengguna x sama dengan integer buka kurung input buka kurung tanda petik masukkan sebuah bilangan tanda petik 2 tanda petik tutup kurung
Pengguna ini diminta untuk memasukkan sebuah bilangan melalui fungsi input. Input tersebut kemudian dikonversi menjadi tipe data integer menggunakan fungsi int atau integer, dan hasilnya simpan dalam variabel x. Pernyataan if else, if kali %2 sama dengan 0 ada 2. Pernyataan ini mengecek apakah sisa pembagian dari bilangan dengan 2 adalah 0. Adalah cara untuk mengecek apakah satu bilangan genap karena bilangan genap dibagi 2 tidak meninggalkan sisa. Jika kondisi benar, bilangan genap kode berikut akan dijalankan. Jika kondisi if salah, maka blok kode dalam bagian else akan dijalankan. Kesimpulannya adalah script ini menggunakan pernyataan if else untuk memeriksa apakah satu bilangan yang dimasukkan oleh pengguna adalah genap atau ganjil. Jika kondisi benar, maka program yang akan menyatakan bilangan tersebut sebagai bilangan genap. Jika kondisi salah, program akan menyatakan bilangan tersebut sebagai bilangan ganjil. Oke. Berikut slide ke-8. Oke, baik, di sini berikut adalah for definisi tentang definisi for adalah pernyataan perulangan atau loop dalam Python yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode berulang kali sesuai dengan jumlah iterasi yang ditentukan. Loop atau for sering digunakan dengan fungsi range yang menghasilkan urutan angka berdasarkan parameter yang diberikan. Baik, yang berikut adalah array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama. Setiap elemen dalam array dapat diakses melalui indeks yang berurutan dengan indeks pertama dimulai dari 0. Pertama 10, 20, 30, 20, 50. Ini array bernama angka dibuat dengan 5 elemen. Yang pertama 10, 20, 30, 40, dan 50. Elemen-elemen ini adalah angka integer menampilkan elemen dalam array. Script ini menggunakan pengulangan for untuk menampilkan semua elemen yang ada dalam array angka. Setiap elemen ditampilkan satu persatu. Mengakses elemen tertentu dalam array. Untuk mengakses elemen spesifik dalam array, kita menggunakan indeks, misalnya angka 0 mengakses elemen pertama yaitu 10, dan angka 2 mengakses elemen ketiga yaitu 30. Mengubah elemen dalam array, baris ini mengubah elemen kedua dari array angka yang awalnya 20 menjadi 25. Indeks elemen kedua adalah 1 karena indeks dimulai dari 0. Setelah perubahan array akan terlihat seperti 10, 25, 30, 40, dan 50. Menambahkan elemen ke array dengan menggunakan metode append. Elemen baru ditambahkan ke akhir array. Setelah menambahkan, array akan menjadi 10, 25, 30, 40, 50, 60. Metode remove atau menghapus elemen yang pertama kali ditemukan sesuai dengan nilai yang diberikan. Dalam hal ini elemen 30 dihapus di array setelah menghapus array menjadi 10, 25, 40, 50, dan 60. Kesimpulannya, script ini mendemonstrasikan beberapa operasi dasar pada array dalam Python, yaitu deklarasi array, akses elemen menggunakan indeks, modifikasi elemen array, menambahkan elemen baru, penghapusan elemen tertentu dari array. Sekian dari video tugas pemrograman aplikatif. Terima kasih.